Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah perancangan kontrak. Apa sih itu kontrak? Nah, meskipun kadang kita nggak sadar, sebenarnya kontrak itu sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak nggak selalu harus tertulis dan resmi, bisa juga secara lisan atau bahkan cukup dengan kesepakatan dan tindakan. Contohnya seperti sewa menyewa rumah, kontrak perjanjian, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang pemahaman kontrak, syarat sahnya kontrak, hingga pemberi kuasa. Yuk kita simak videonya. Di sini, pengertian kontrak yang memiliki hukum yang kuat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, melindungi harapan dalam persetujuan demi perubahan masa depan. Yang kedua, mengatur aspek tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu. Yang ketiga, mengatur hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pembahasan selanjutnya ada syarat sahnya kontrak. Jadi syarat sahnya kontrak itu yang pertama, kesepakatan para pihak. Adanya persetujuan atau kesepakatan antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk bertindak. Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian atau dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan spesifik. Yang keempat, sebab yang halal. Isi atau tujuan perjanjian tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Di sini ada klausula penting dalam kontrak. Nah, klausula itu dianut asas kebebasan berkontrak, membuat para pihak bebas menentukan apa saja ketentuan atau klausul yang perlu ada di dalam kontrak yang dibuat. Selama klausul yang ada di dalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik, kontrak tersebut sah dan mengikat para pihak di dalamnya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak. Namun, klausul dalam kontrak sebaiknya mencakup aspek-aspek penting, di antaranya identitas para pihak yang akan membuat kontrak. Pendahuluan biasanya berisi mengenai kedudukan atau posisi para pihak dalam kontrak. Definisi apabila terdapat istilah-istilah yang ada dalam kontrak dan harus diberikan penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan istilah tersebut. Ruang lingkup kontrak, bentuk kerjasama atau batasan dalam kontrak, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan mengenai pembayaran termasuk metode atau cara pembayaran yang dilakukan, jangka waktu berlakunya kontrak dan cara pengakhirannya, pernyataan dan jaminan para pihak, ketentuan mengenai ganti rugi. Terus, klausul mengenai perpajakan yang harus dipenuhi para pihak, pemberitahuan atau cara memberikan notifikasi kepada pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi, pembatalan kontrak, keadaan kahar atau force majeure,